Kemarin kita telah membaca dalam 1 Tesalonika kedua ayat yang ke-13 bahwa firman Tuhan itu aktif di dalam orang-orang yang percaya, di dalam diri orang-orang yang percaya. Namun Alkitab juga menjelaskan bahwa sikap dan tingkat efektivitas keberhasilan firman Allah ditentukan oleh respon dari orang-orang yang mendengarnya. Untuk alasan ini, Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu singkirkanlah segala kekotoran dan kejahatan atau kenakalan yang meluap-luap itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanamkan, yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Sebelum firman Tuhan dapat diterima ke dalam jiwa dengan dampak penyelamatan, ada hal-hal tertentu yang harus disingkirkan. Dua hal yang secara khusus diperinci oleh Yakobus adalah kekotoran dan kejahatan atau kenakalan. Kekotoran merupakan kesenangan yang menyimpang terhadap hal-hal yang tidak bermoral dan najis. Sikap ini menutup pikiran dan hati terhadap pengaruh penyelamatan oleh firman Tuhan. Di sisi lain, kenakalan secara khusus merupakan perilaku buruk seorang anak. Kita menyebut seorang anak itu nakal ketika dia menolak untuk menerima instruksi atau koreksi dari seniornya, tetapi membantah dan menjawab balik. Sikap ini sering didapati pada jiwa yang belum diregenerasi atau belum lahir baru, jiwa yang belum diregenerasi terhadap Tuhan. Beberapa bagian kitab suci menunjukkan pada sikap ini. Contohnya, dalam Roma 9 ayat yang ke-20 dikatakan, sebaliknya, hai manusia, siapakah kamu sehingga kamu membantah kepada Tuhan? Dari Perjanjian Lama, saya mengambil contoh dari kitab Ayub 40 ayat yang kedua. Ini jawaban Tuhan terhadap Ayub yang berbantah dengan penciptanya. Apakah orang yang menentang Yang Maha Kuasa akan mengoreksi dia? Siapa yang menghardik Elohim, biarlah dia yang menjawabnya. Sikap ini, seperti halnya kekotoran, menutup hati dan pikiran terhadap dampak-dampak bermanfaat dari firman Tuhan. Kebalikan dari kekotoran dan kenakalan digambarkan oleh Yakobus sebagai kelemah lembutan. Kelemah lembutan mengandung di dalamnya pengertian tentang ketenangan, kerendahan hati, ketulusan, kesungguhan hati, kesabaran, keterbukaan hati dan pikiran. Karakteristik seperti ini sering dikaitkan dengan apa yang Alkitab sebut sebagai takut akan Tuhan, yaitu sikap hormat dan respek terhadap Tuhan. Demikianlah kita membaca gambaran Mazmur berikut ini tentang orang yang bisa menerima manfaat dan berkat dari instruksi Tuhan melalui firman-Nya. Kita membuka dari Mazmur 25 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Yehova itu baik dan lurus. Atas demikian, Dia akan mengarahkan orang-orang berdosa di jalan itu. Maksudnya di jalan Tuhan. Dia, Tuhan, akan membuat orang-orang yang rendah hati berjalan di dalam keadilan. Dan Dia akan mengajar orang-orang yang rendah hati jalannya. Siapakah ini? Orang yang takut akan Yehova. Dia, Tuhan, Yehova, akan mengarahkan orang itu di jalan yang akan Dia pilihkan.
Tuhan akan mengarahkan orang itu di jalan yang Tuhan akan pilihkan baginya. Ayat yang ke-14, rahasia Yehova ada bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diperkenalkannya kepada mereka. Kita melihat di sini bahwa kelemah lembutan dan takut akan Tuhan adalah dua sikap yang dibutuhkan di dalam diri orang-orang yang ingin menerima instruksi dan berkat dari Tuhan melalui firman-Nya. Kedua sikap ini adalah kebalikan dari sikap-sikap yang digambarkan Yakobus sebagai kekotoran dan kenakalan. Pertanyaannya adalah, sikap mana yang akan kita ambil? Apa yang akan menjadi respon kita? Kita berdoa. Bapa, jika pada suatu waktu aku bertingkah laku seperti anak kecil yang marah, bersuara keras, atau memberontak terhadap firman-Mu, misalnya dalam berbicara dengan orang lain, atau sikapku di tempat kerja, atau di lingkungan sekitarku, tolonglah aku ya Tuhan, untuk membuat kuasa firman-Mu mengubah hatiku dan sikapku. Amin.